Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah maba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, langsung saja selamat datang Mas Yatno di dalam Poporo. Ya, selamat datang Mas Isul. Insyaallah. Sehat Mas Isul. Alhamdulillah sehat. Kali ini karena memang lagi hangat-hangatnya ya kawan-kawan, netizen yang budiman. Netizen yang budiman lagi hangat-hangatnya isu tentang permasalahan zakat Mas Yatno. Mungkin sudah paham juga karena beliau ini Mas Yatno itu adalah kepala gerai BMH Sukoharjo, Masya Allah. Beliau pun juga lagi aktif-aktifnya, lagi sedang giat-giatnya dalam aktivitas penghimpunan dana umat, entah itu zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Begitu banyak macamnya. Tapi insya Allah kita akan sedikit membahas mengenai yang sedang rame-rame itu Mas, yang sedang rame-rame dalam pemberitaan di media sosial maupun media massa maupun media cetak yang telah beredar beberapa hari yang lalu. Iya. Mengenai mungkin kawan berjuang kita yang sama-sama berjuang dalam penghimpunan dana umat Mas Yatno. ACT namanya, Aksi Cepat Tanggap. Karena memang aksi cepat tanggap ini adalah skalanya sudah sepak terjangnya itu kebermanfaatannya udah sampai internasional Mas Yatno. Iya, luar biasa. Masya Allah, akhirnya entah kenapa di dalam headline Tempo itu benar-benar sangat provokatif sekali. Iya. Dana umat bocor gitu. Benar. Dana umat bocor. Cuman untuk rilisnya itu sejumlah, kalau saya mendapat dalam diskusi tentang di grup-grup penghimpunan dana umat itu 43 halaman. Cuman saya membacanya itu juga nggak selesai juga. Iya. Jadi apa sih yang terjadi dalam masalah ACT ini Mas Yatno? Oh iya, terima kasih Mas Isul atas waktunya. Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya hadir di studio Poporo ini. Masya Allah, Poporo. Poporo Pondok Roja ya. Yo ino podcast Pondok Roja. Podcast Pondok Roja. Mas Isul selaku moderator ya. Ganteng. Oh iya Mas Isul tadi menyebutkan saya, ya kebetulan saat ini saya diamanahi di kantor gerai layanan Sukoharjo. Masya Allah. Di lembaga filantropi, lembaga zakat di BMH, Baitul Mal, Lasnas, Baitul Mal Hidayatullah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kiprah BMH juga sudah diakui dan legal formalnya sebagai lembaga filantropi, sebagai lembaga penghimpunan dana umat, dan sangat begitu transparan, insya Allah. Masya Allah, keren ini. Adanya sedikit isu yang masalah yang terjadi ini tidak mempengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat. Masya Allah. Untuk menaikkan donasinya di lembaga zakat begitu. Oh iya, keren. Iya, gimana Mas? Masalahnya itu apa sih ACT itu Mas, kok sampai nasional, itu menjadi isu nasional loh Mas, saya membacanya itu. Oh gitu ya. Saya ya sebenarnya tahu informasi ini juga belum begitu detail dalam ya terkait dengan informasi ini. Cuma yang saya ketahui tadi ada informasi dana yang gimana itu kan, dana yang seolah-olah diselewengkan gitu loh. Dana umat, kemudian ada isu itu diselewengkan. Nah mudah-mudahan itu tidak benar. Iya. Dana itu tidak benar, dan harapannya ini juga menjadi catatan untuk para mungkin pelaku aktivis penggalangan dana di dunia perzakatan untuk lebih berhati-hati lagi. Oh iya, benar. Penghimpunan dana. Karena ini katanya dengan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Oh iya, Masya Allah. Sekedar kita menghimpun, tapi juga ada pertanggungjawaban yang harus kita dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Begitu Mas Yusuf. Oke. Ya itu kalau saya melihat mungkin dari judulnya itu sangat provokatif. Bocor dana umat gitu, Tempo seperti itu. Apalagi gambarnya pun juga sangat provokatif sekali, memancing untuk bertanya-tanya. Cuman akhirnya sedikit detail yang saya baca adalah mungkin penghimpunan dana umat ini mungkin yang dikategorikan bocor itu akhirnya mengarah ke kita mengistilahkan itu adalah hak amil Mas. Gitu ya. Hak amil gitu loh, seolah-olah itu si penggalang dana ini memperoleh hak amil yang begitu fantastis. Benar. Nah, kalau dari perspektif pengetahuan antum sebagai aktivis di dalam penghimpunan dana umat itu hak amil itu bagaimana sih Mas?
hamil ya. Iya. Itu kan juga dijelaskan ya dalam surat At-Taubah itu kan. Saya nggak paham malahan. 8 asnaf ya kan. 8 asnaf. 8 penerima zakat itu ya. Zakat, ya. Benar. 8 asnaf, benar. Kalau kita di DIH itu ada SOP standar dan itu juga sudah melalui kajian-kajian baik dari Dewan Syariah Pusat, kemudian juga dari berbagai pihak sebenarnya kan terkait dengan hak amil itu. Sebenarnya hak amil itu kan tidak lebih dari 12,5% kan. 12,5. 1/8 ya. 1/8 benar. hak amil. Bahkan kalau di lembaga PMA sendiri angka 12,5% itu sudah kategori ada tanda bahwa itu sebenarnya sudah maksimal kan. Sudah maksimal banget. Iya, sudah terchecklist ini harus di bawah itu kan. Iya benar. Jadi jangan sampai hak amil itu melebihi 12% itu. Saya paham aktivis PMH itu pada sepertinya itu hak amilnya mereka itu lebih kecil daripada 12,5%. Doran duwe kabeh. Iya. Mangane kempas-kempis Masya Allah. Nah itu perlu kita pahami ya netizen yang budiman bahwa hak amil untuk penghitungan zakat ya, hanya zakat. Hak amilnya itu adalah 12,5%, 1/8. Tapi kalau kaitannya 1/8 itu, kalau 1/8 dari 10.000 mungkin kecil. Benar. Tapi saya melihatnya Mas Yatno, di dalam ACT itu rata-rata per tahun itu pengumpulan donasi, pengumpulan dana umatnya itu sampai 500-an miliar. Masya Allah. Pernah saya tadi malam itu sudah ngorek-ngorek 12,5% dari 500 miliar itu 62,5 miliar. Itu untuk 1 tahun. Sementara untuk saya kalau nggak salah itu gajinya CEO itu dalam 1 tahun itu 3 miliar. 3 miliar dari 3 miliar dibandingkan yang hak amilnya adalah 62,5 miliar itu bukan apa-apa. Tapi tentunya 62,5 miliar itu dibagi untuk seluruh karyawan penghimpun dana ini kan ya Mas ya. 62,5 miliar ini. Jadi begini Mas Yusuf ya. Terkait dengan hak amil dan juga terkait dengan pembagian 12,5%, itu kan standar maksimal kan? Maksimal ya, benar-benar. Maksimal ya netizen yang budiman. Yang saya ketahui tadi di lembaga filantropi tadi kan, di Sahabat ACT tadi dengan penghimpunan sekian. Yang perlu kita catati, kita garis bawahi, sebenarnya kan tidak semua akad itu kita sama ratakan 12,5%. Karena kalau 12,5% zakat. Iya. Untuk zakat ya. Jadi kan ada juga titipan dari muzaki, dari para donatur itu kan ada yang akadnya mungkin wakaf. Iya wakaf. Kemudian ada juga yang hibah dan benar. Dan itu tidak, sebagai pengelola zakat tidak ada hak amil di situ. Jadi kan ada hak di situ wakaf, ya kita 100% kita salurkan karena wakaf ya. Jadi akad-akad yang di situ dikhususkan dan seterusnya tidak bisa kita pukul rata 12,5%. Benar. Nah, dari itu hitungan tadi pun itu nggak ada masih ini ya, dalam tanda kutip tadi kan saya disclaimer tadi itu kalau untuk penghitungan zakat, soalnya kan ini nggak cuma zakat, ada infak, sedekah, apalagi wakaf itu kan benar-benar kita nggak ada hak amil, hak pengurus untuk mengurus wakaf itu nggak, karena emang wakaf itu langsung diseluruhkan ke langsung penerimanya langsung. Benar. Nah mungkin kalau saya melihatnya itu masalah keetisan Mas ini. Bukan mungkin kalau dari syariat, kalau toh itu alokasinya itu hanya zakat, 500 miliar hanya zakat, 3 miliar dari 62,5 miliar itu sangat sedikit sekali, itu hanya sedikit. Cuman akhirnya kalau kita memikir bahwa ACT adalah lembaga kemanusiaan, lembaga filantropis, dan gaji CEO-nya itu benar-benar sangat fantastis, gede banget gitu, seolah-olah nggak etis itu loh Mas, lembaga kemanusiaan seperti itu. Iya. Nah kalau tanggapannya gimana Mas? Saya tanggapi yang sebelumnya tadi kan terkait dengan hak amil tadi ya. Dari 12,5% tadi pun itu sebenarnya bukan hanya untuk operasional, maksudnya untuk gaji karyawan dan seterusnya. Operasional juga? Operasional. Iya Masya Allah, benar-benar. Termasuk nanti sewa kantornya. Sewa kantor. Untuk mungkin mangan karyawan. Iya. Masa ramangan? Ya operasional lah untuk benar, juga kan, juga begitu. Nah ini sehingga dari paparan itu yang begitu tadi dari penghimpunan sekian, kemudian tadi hitung-hitungannya Mas Isul tadi sekian. Itu sederhana, hitung-hitungan yang sangat sederhana. Sebenarnya nggak sesederhana itu. Iya, sangat kompleks sekali.
Nanti mungkin kita akan belajar untuk selanjutnya belajar mengenai penghitungan seperti ini biar kita paham. Tapi ala kulli halin mungkin kalau dilihat dari syariat mungkin sangat kompleks sekali. Tapi kalau dari keetisan mungkin yang ini yang disoroti oleh masyarakat ini lembaga kemanusiaan kok gajinya tinggi gitu loh. Ya, kalau tanggapannya Anda gimana Mas? Saya lihat, saya pun sebenarnya agak shock ya. Agak shock juga. Iya. Saya ya di di lembaga filantropi di PMH aktivis PMH kan, aktivis sosial itu kok kalau saya mungkin di PMH sendiri ya, PMH itu programnya di mana-mana banyak pesantren kan, ratusan pesantren, bahkan banyak program tapi uangnya nggak ada. Iya benar. Jadi problem kita. Tapi tahu-tahu tidak ada. Uang untuk BMH-nya nggak ada, apalagi untuk karyawannya. Ya paham. Jadi kita itu sudah sering Mas puasa gitu. Iya. Ngakali ya. Randedit ya masalah puasa wae. Masya Allah ini BMH ini saya sangat kenal dekat dengan kawan-kawan BNH. Karyawan-karyawan dari BMH ini, aktivis-aktivis di BMH itu benar-benar sangat zuhud sekali. Mangan pun nek Senin Kamis raine apa-apa ya wis poso wae. Akhirnya dia emang dijadwalkan Senin Kamis menjadwalkan karyawannya buat puasa biar pengeluaran operasional juga nggak terlalu banyak. Masya Allah. Mungkin dari segi etisnya itu akhirnya orang-orang itu pada shock, akhirnya dia pada menghujat gitu loh. Iya. Pada protes gitu Mas. Mungkin seperti itu. Banyak yang protes, banyak yang kemudian menyimpulkan dari berbagai sudut pandang, persepsi, sehingga ya akhirnya mencoreng sebuah lembaga zakat secara umum ya Masya Allah. Dan ini mungkin dampaknya bakalan kita rasakan ke depannya juga. Walaupun terpercaya apa lembaga itu, tapi ada sedikit kayak gitu. Mungkin saya pun juga aktif di Roja Peduli nih Mas, Roja Peduli. Roja Peduli. Kemarin tuh ada yang tanya waktu kita kampanye donasi lagi kemarin kita kampanye donasi tentang pembangunan pesantren. Terus ada orang yang tanya, apanya ACT ya Bulas gitu loh. Kok sampai kayak gitu loh. Tapi ala kulli halin mungkin ya saya pikir itu mungkin ACT kalau kata teman saya yang aktif di ACT juga Mas, mereka itu sudah berbenah sejak tahun lalu. Dan per Januari itu sudah benar-benar melakukan per Januari tahun ini sudah melakukan pembenahan yang begitu signifikan dan restrukturisasi. Struktur mereka itu sudah diubah. Mungkin ketuanya sekarang CEO-nya itu sudah mengundurkan diri atau seperti apa, akhirnya semuanya itu sudah dirubah. Itu pernyataan teman saya yang aktif di ACT. Nah akhirnya ala kulli halin sejak 2005 ACT itu berdiri, kemudian kebermanfaatannya itu sudah sangat banyak dirasakan. Entah polemik gaji CEO-nya seperti apa, ala kulli halin sudah dibenerin. Tapi apakah pantas sih akhirnya kita menghujat ACT secara khusus, ataupun malah akhirnya kita mempertanyakan kredibilitas lembaga zakat yang lainnya? Apakah pantas seperti itu? Akhirnya dipukul rata kan? Benar. Nah seperti itu yang mungkin kita soroti bersama ya. Nggak bisa dipukul rata dan nggak bisa kita langsung menafikan kebaikan-kebaikan ACT yang benar-benar sudah sejak lama banget sepak kiprahnya sudah terasa, dan lembaga zakat yang lainnya terutama BMH. Kebetulan saya itu anak-anak ini yang ketika SMA pun juga dibiayai sekolahnya untuk BMH. Oh gitu, Masya Allah ya. Masya Allah. Terima kasih ya Mas ya. Saya Tapi kuliah saya dibiayai oleh dompet Bapak. Gantian kawan-kawan dari dompet Bapak, Masya Allah. Saling sinergi ya. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih para aktivis di lembaga zakat. Tapi ketika memang kepercayaan masyarakat turun tuh, terus strateginya gimana sih untuk lembaga zakat yang lainnya mungkin? Kalau kepercayaan, karena memang masalah ini akan signifikan juga. Ya ini memang perlu edukasi ya kepada masyarakat kaitannya dengan mungkin terkait dengan masalah ini ya, dalam artian kejadian yang baru-baru ini terjadi ya, tidak mau nanti kita edukasi juga ke masyarakat bagaimana kebermanfaatan program kita, kemudian penyaluran kita supaya benar-benar manfaatnya dirasakan benar-benar kepada masyarakat. Masya Allah. Dan tentunya ini juga nanti perlu kita edukasi kepada masyarakat terkait dengan kedepannya. Ya, Masya Allah. BMH sendiri saat ini kan kita juga fokus di beberapa bidang, ada bidang
pendidikan. Oh, yang dulu membiayai saya waktu SMA mungkin. Ya, Salah satunya itu ya. betul. Masya Allah. Mahasiswa sebagai penerima manfaat. Ya Masya Allah. Ya, ini di dalam darah saya itu mengalir dana umat ini, Masya Allah. Dan makanya saya pun mendedikasikan diri untuk insya Allah selama-lamanya akan mengurus umat ini karena ada dana umat. Itu azam saya mungkin, Masya Allah. Ya, jadi kita di konsen salah satunya di pendidikan ya. Pendidikan. Masya Allah. BMH di Sukoharjo ini kita juga punya pesantren yang binaan ya. Saat ini juga santri kita 300-an santri. Masya Allah. Kemudian, itu enggak sedikit itu, Masya Allah. Banyak dari mereka yang memang dari kalangan yatim maupun duafa gitu ya, benar-benar. Harus kita harus kita berikan pelayanan pendidikan agar pendidikannya itu tidak putus di tengah jalan. Oh iya benar. Masya Allah. Selain itu BMH juga kiprah di dakwah, dai-dai pedalaman yang sering diterjunin ke mana itu suku. Benar. Kemudian untuk mensiarkan Islam di sana. Masya Allah. Benar. Untuk menjadi seorang muslim. Masya Allah. Mengajarkan Islam. Nah, ini semangat BMH. Nah, emang kalau untuk dai pedalaman itu emang butuh perhatian khusus Mas, karena emang nggak sembarang orang itu harus, soalnya itu hadapannya itu dai itu dengan panah tombak itu mengerikan. Keren banget ini BMH itu gerakannya ini. Ada di kepala suku yang ada wilayah pedalaman. Iya itu kan musuhnya nggak main-main, nggak cuman hujatan tapi langsung panah tombak. Masya Allah, ini kiprah BMH itu sangat benar-benar sangat masif kita rasakan, pun juga mungkin lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Nah mungkin sebagai konklusi ya, mungkin sedikit saya simpulkan ya Mas Adnan, mungkin ala kulli halin masalah syariat mungkin sangat kompleks banget itu penghitungan dana umat, tapi ala kulli halin mungkin di setiap lembaga zakat itu tentunya ada dewan syariahnya. Mungkin sudah dipertimbangkan, tapi kalau untuk mengambil hak amil yang begitu fantastis, tentunya kalau dari syariat mungkin perlu penghitungan khusus, tapi kalau dari etis mungkin orang-orang bakalan mempertanyakan karena ini adalah lembaga kemanusiaan. Ya kalau mungkin saya melihat dari kawan-kawan di BMH di Dompet Duafa pun, mereka pun para pengurus-pengurusnya itu zuhud ya, sampai tadi itu salat setiap Senin Kamis itu pada puasa Senin Kamis karena memang biar menghemat biaya operasional. Masya Allah. Nah itu mungkin bisa kita bersikap untuk mengurangi operasional dan hak amil yang begitu membengkak. Kita penghitungannya itu lebih rinci lagi, biar masalah etis atau tidak kita mengambil hak amil sudah tidak ada lagi. Ala kulli halin, lembaga-lembaga zakat ini sudah benar-benar berkiprah banyak banget untuk mengentaskan permasalahan sosial umat, Mas Yatno. Seolah-olah kita nggak adil ketika kita langsung menghujat habis-habisan, entah itu ACT, Dompet Duafa, BMH, Roja Peduli dan lain-lain, kita hujat habis-habisan. Akhirnya kita tidak mempercayakan lagi untuk menyalurkan donasi untuk membantu saudara-saudara sekitar kita ke lembaga-lembaga seperti ini. Sangat tidak adil sekali seperti itu, karena memang yang paling solusi yang paling realis dan sistematis untuk mengentaskan permasalahan umat ini adalah melalui zizbah ini, zakat, infak, sedekah dan wakaf seperti ini. Setidaknya kita menjadi bagian ya untuk membantu program terutama bangsa Indonesia. Oh iya benar, yang paling penting adalah kawan-kawan di sini Mas Yatno dan kawan-kawan seperjuangan yang aktif di lembaga zakat ini, mereka sudah membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Masya Allah. Setidaknya kita ada andil lah di situ. Peran di dalam membantu mencerdaskan masyarakat. Iya benar. Di bidang pendidikan tadi kan. Masya Allah. Baik bidang pendidikan, mungkin dakwah, sosial masyarakat, maupun juga kita ada pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga ya. Oh iya, Masya Allah. Ini sangat kiprahnya itu benar-benar sangat dirasakan, karena memang mereka itu sudah bergerak sudah sejak dari dulu, dan kiprahnya itu nggak cuma di Indonesia, mungkin sudah sampai internasional dan lain-lain. Sangat tidak adil ketika kita langsung menghujat, akhirnya tidak lepas dari mereka, melepas kepercayaan untuk mengelola dana umat ini, akhirnya nggak ada yang membantu umat akhirnya kan, nantinya malah nggak ada yang membantu umat seperti itu kan. Sangat rugi pemerintah, sangat rugi masyarakat, sangat disayangkan masyarakat nanti nggak ada yang membantu. Al-Quran insya Allah ACT sudah berbenah, kita mulai galakkan lagi
program Jisbaf entah dari lembaga manapun, ACT, Dompet Duafa, BMH, Roja Peduli, Rumah Zakat, dan masih banyak sekali. Kita dukung mereka terus, kita beri kepercayaan penuh lagi, dan insya Allah mereka itu orang-orang yang amanah. Kalau toh mungkin ada sedikit masalah, ya mungkin masalah ini mungkin enggak separah masalah penghimpunan pajak yang akan dikorupsi. Pajak yang dikorupsi tentunya, Masya Allah. Tapi ala kulli insya Allah kita akan terus dukung terus ya Mas Etno, program Jisbaf ya. Betul. Masya Allah. Dan kepada netizen yang budiman, insya Allah dukung terus pergerakan Jisbaf ini supaya semakin eksis di masyarakat. Semakin eksis dan semakin nyata untuk mengentaskan permasalahan sosial ekonomi umat. Terima kasih Mas Etno, mungkin kurang lebihnya dalam pembahasan ini. Ya. Kita minta maaf pada netizen yang budiman, kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Etno. Sama-sama Mas Yusuf. Masya Allah. Terima kasih.